Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Irma Samrotul Fuada akan menyajikan hasil aksi nyata pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang senantiasa mensupport saya, yaitu Ibu Desrina MPD selaku fasilitator dan Ibu Nunung Nurhayati MPD selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata ini yaitu CGP mampu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Rangkaian kegiatan pada aksi nyata modul 3.2 ini saya melakukan kegiatan kolaborasi dengan beberapa stakeholder sekolah. Yang pertama, saya melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan pengawas pembina untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian, saya pun melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu rekan guru, untuk mengidentifikasi aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya, saya diskusi dan berkolaborasi dengan perwakilan orang tua dalam hal ini yaitu pengurus komite sekolah sekaligus beliau adalah alumni untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Serta yang terakhir yaitu saya mengajak perwakilan siswa kelas 12 untuk mendiskusikan hal baik apa yang dimiliki oleh sekolah. Pada aksi nyata modul 3.2 ini, saya sajikan dalam dua bentuk yaitu dokumentasi foto kegiatan serta hasil pemetaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Berikut ini adalah dokumentasi foto kegiatan selama diskusi dan berkolaborasi. Foto yang pertama ini menggambarkan kegiatan diskusi sharing beserta dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah ini menyampaikan berbagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Pada dasarnya, Bapak Kepala Sekolah sangat mengapresiasi segala sumber daya yang ada, terutama sumber manusia yang ada. Mulai dari kapasitas kompetensi guru, kemudian input yang dimiliki oleh siswa, serta kegiatan manajemen yang begitu kuat di SMA Negeri 1 Subang. Dokumentasi yang kedua yaitu ketika saya melakukan diskusi beserta dengan Bapak Pengawas Pembina yaitu Bapak Haji Iin Solahuddin MMPD yang ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada diskusi ini, saya beserta dengan Bapak Pengawas Pembina melakukan pemetaan aset sekolah yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Subang yang dapat mengembangkan pembelajaran berpusat pada murid serta pengembangan SMA Negeri 1 Subang. Dokumentasi ketiga yaitu ketika saya melakukan kolaborasi terkait dengan pemetaan sumber daya aset sekolah beserta dengan rekan guru. Ini merupakan kegiatan ketika saya melakukan eksplorasi dalam menginventarisir sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pekan depan, yaitu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan ini, saya mendapatkan berbagai masukan dari pemetaan aset sekolah, mulai dari sumber daya manusia di sekolah, kemudian sumber daya manusia yang melibatkan pihak yang lain seperti instansi pemerintah, alumni SMA Negeri 1 Subang, serta modal fisik yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran terutama kegiatan P5, serta modal-modal yang lain yang bisa dioptimalkan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya pun melakukan diskusi sharing serta berkolaborasi dalam kegiatan yaitu beserta dengan komite sekolah. Beliau adalah seorang psikolog yaitu Ibu Riri. Beliau selaku struktur komite sekolah, beliau sebagai bendahara komite sekolah. Hal yang menarik yang disampaikan oleh Bu Riri tidak lain adalah SMA Negeri 1 Subang mempunyai input yang cukup baik sehingga PR sekolah untuk dapat memaksimalkan dengan sangat baik. Beliau pun menyampaikan terkait dengan bagaimana sekolah mampu memberdayakan segala aset yang ada dari 7 aset yang sudah dimiliki oleh pihak sekolah.
Foto dokumentasi selanjutnya yaitu saya melakukan sharing diskusi dengan modal manusia, yaitu alumni Semansa. Alumni yang saya ajak diskusi tidak lain adalah anggota dewan dari tingkat 1 Provinsi Jawa Barat dan tingkat 2 Kabupaten Subang. Ini memberikan satu pemanfaatan untuk kegiatan sekolah. Dalam hal ini, 2 alumni ini diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi kepada siswa, terutama siswa kelas 12 yang suatu hari nanti akan mengenyam sebuah dunia politik di masa yang akan datang. Dokumentasi selanjutnya yaitu saya melakukan kegiatan inventarisir kepada siswa kelas 12 untuk memetakan aset-aset sekolah yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil pemetaan saya beserta dengan stakeholder yang sudah disampaikan tadi, ada 7 aset pemetaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, modal manusia, kedua modal sosial, modal fisik, modal alam dan lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama serta modal budaya. Berdasarkan hasil diskusi dan kolaborasi, maka terdapat 3 hal yang menarik yang saya temukan. Yang pertama, saya mampu mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah untuk pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang kedua, saya mampu memanfaatkan aset sekolah yang dapat mengembangkan sekolah itu sendiri. Dan yang ketiga, saya setelah melakukan kolaborasi menemukan sebuah strategi atau trik untuk bagaimana aset sekolah mampu diberdayakan secara optimal. Berikut adalah hasil identifikasi pemetaan aset sekolah. Yang pertama, modal manusia. SMA 1 Subang terdiri dari 56 guru yang profesional dan linier di bidangnya, 17 tenaga kependidikan yang kompeten, kepala sekolah pendidikan yang berpendidikan S2, pengawas pembina yang support dalam kegiatan sekolah, komite sekolah, orang tua, dan alumni yang heterogen yang mampu dikembangkan dalam kegiatan sekolah, serta 1050 siswa yang heterogen. Modal sosial. Senantiasa berkolaborasi dengan guru, siswa, orang tua, instansi daerah, dan perguruan tinggi, memperkuat support dalam komunitas profesi yaitu MGMP, PGRI, IGI, dan MKKS, serta senantiasa memaksimalkan budaya positif dan kepedulian sosial. Modal fisik yaitu sarana dan prasarana yang sudah representatif mulai dari kelas dan perlengkapannya, media belajar seperti proyektor, sound system, dan lain-lainnya, laboratorium, perpustakaan, aula, dan lapangan olahraga. Pemanfaatan bangunan daerah sekitar yang bisa digunakan untuk pembelajaran seperti Museum Subang, perpustakaan daerah, gor gotong royong, alun-alun, kolam renang, gedung Pemda, dan lain sebagainya. Yang keempat, modal lingkungan, yaitu pemanfaatan lingkungan sekolah untuk sumber belajar dan praktikum, lingkungan daerah yang menjadi sumber belajar tambahan seperti hutan Ranggawulung, kebun jati, talaga, dan pabrik tekwang. Kemudian yang kelima yaitu modal finansial, yaitu pemanfaatan dana BOS, dana BOVD untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, modal politik, yaitu kerjasama dengan berbagai pihak seperti DPRD, pemerintah daerah, rumah sakit, Pionif 312, Kodim Subang, Polres, Polsek Subang, dan instansi lainnya. Serta yang terakhir, hasil identifikasi yaitu modal agama dan budaya. Toleransi yang kokoh karena murid beragam, peningkatan nilai gotong royong, dan pemanfaatan budaya dan kultur Subang. Adapun rencana tindak lanjut setelah melakukan identifikasi dan pemetaan aset, saya berkolaborasi dengan semua warga sekolah berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dengan mengoptimalkan dan memberdayakan aset tersebut sehingga dapat dijadikan kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak positif bagi murid. Demikian hasil aksi nyata modul 3.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.